Kembali kita membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannya mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas, Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amazia Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahta ayahnya, dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel,
pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi, ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael Raja Aram. Maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Demikian pembacaan firman. Saya lanjutkan pembacaan firman dari Lukas 13 ayat 1 sampai 30. Lukas 18. Lukas 18 ayat 1 sampai 30. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan kepada beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus,
supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Berbahagialah orang-orang yang setia sampai akhir ya. Karena orang-orang inilah nanti yang akan disebut pemilik kerajaan Allah. Karena kita biasanya berhenti di tengah jalan. Saya nyaris berhenti di tengah jalan. Ingat dulu pelajaran adversity quotient ya. Ada quitter, camper, sama conqueror. Nah, orang-orang berhenti, sebagian besar orang quitter. Udah capek berhenti. Ya, bukan cuman quitter saja, dia ngajak orang, udah nggak usah ikut-ikut lagi lah, apalah, ntar lu masuk penjara, kamu ikut-ikut sama si Paul. Ya itu orang-orang quitter yang gampang nyerah, ada tantangan dikit nyerah. Ada camper, udahlah segini aja cukup lah, jangan macam-macam, udah kita sudah segini udah bagus. Camper, ada conqueror, sampai visi itu terwujud, baru dia akan berhenti, dia taruhkan benderanya, conqueror, ya panji-panji kemenangannya. Tadi itu tadi ya, ada istilah Bapakku, orang-orang Israel, kereta Israel dengan orang-orang yang berkuda. 2 kali itu disebutkan ya, the chariots of Israel and the riders, ya, and its riders, ya, the chariot of Israel and its riders. Waktu Elisa melihat Elia naik ke surga, dan waktu Elisa mau mati dan ditangisi oleh Yoas, raja Israel. Yoas ini orang jahat, raja yang jahat ya, tapi dia percaya dengan semua nubuatannya Elisa. Ya dia tahu, ya, tetapi dia raja yang lalim, dia raja yang jahat, yang tidak menuruti jalan Tuhan. Tapi dia menggunakan Elisa sebagai pesugihan. Ya, orang-orang digunakan sebagai pesugihan. Banyak orang Kristen datang ke gereja itu bukan karena dia mau menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, tetapi sebagai pesugihannya. Makanya dia banyak yang quitters. Begitu Yesusnya tidak bisa menjadi pesugihan, dilepehin.
Atau cuma datang saja formalitas, ya daripada jadi orang Islam mendingan ke gereja saja, ya joget-joget, haleluya, ya sesenggukan, tawa ketawa ketiwi, nari-nari, ya ngomel-ngomel nggak karu-karuan, wisik-wisik wili-wili wala-wala, pulang. Ya orang-orang ini kemudian menjadi quitter, nggak tahan, nggak teruji imannya. Anda kalau melihat raja-raja Israel ya, jatuh bangun ya. Kalau Anda cerita orang Israel itu jatuh bangun, nabi-nabi datang, terus begitu ya. Apa kita mau begitu sih? Apa hidup Anda mau begitu? Saya mah nggak mau ya, capek. Lebih mudah Anda bertahan untuk tetap setia daripada Anda jatuh bangun. Jatuh bangun itu lebih capek. Ya, energinya yang untuk bangun itu tuh lelah sekali, habis. Makanya disiplin itu perlu supaya Anda jangan buang waktu, jangan buang energi. Masalahnya kita nggak mau. Gimana caranya? Gampang disiplin itu. Ya tinggal rutinitas saja. Saya ingat sekali ketika saya memutuskan saya bosan hidup kudus. Itu keputusan paling bodoh yang pernah saya bikin. Entah kepikir apa ya waktu itu ya, saya bosan hidup kudus. Apa ya, setan apa yang nyamber saya waktu itu kan? Adversity apa, adversary apa yang membuat saya bisa berpikir begitu. Nah, tapi Tuhan Yesus baik ya. Makanya jangan jatuh bangun. Ketika Anda jatuh bangun itu capek, ya, lelah sekali, dan akhirnya Anda nggak nyampe. Cukup jatuh bangunnya. Mulai sekarang Anda stay, ya, be strong, be courage, tetap teguh, tetap faithful. Nah, tapi kan kita masih manusia. Oh, enggak juga. Faithful itu bukan karena Anda manusia atau bukan manusia atau jin atau demit, bukan. Faithful itu keputusan. Ya. Faithful itu keputusan. Melakukan secara rutin, berbahagialah orang-orang yang setia sampai akhir. Masalahnya banyak orang nggak setia sampai akhir. Makanya Tuhan kasih pencobaan, izinkan pencobaan itu terjadi dalam hidupmu. Jadi berbahagialah kalau Anda jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Supaya Anda tetap faithful sama Tuhan. Masalahnya dalam pencobaan itu jangan malah quit, jangan malah nyerah. Itu respon ya. Oh lawang dikasih pencobaan tujuannya supaya Anda makin setia, kok malah nyerah. Karena susah. Kita didik anak kita itu ya. Kalau kita didik anak kita sabet, malah tambah marah. Kita diemin, ngelunjak, bingung kan? Anda diemin ngelunjak, kalau Anda didik anak dari 0-6 tahun sudah insecure, lalu 6-12 tahun Anda diamkan lagi, Anda onggrong lagi, Anda manjain lagi, 12-18 tahun Anda pukul dia, Anda salah, Anda diamkan dia ngelunjak. Ya, antara 12-18 itu tahun paling sulit ketika Anda tidak invest di usia 0-12 tahun. Maka usia 12-18 tahun itu menjadi tahun-tahun yang amat sangat sulit. Ya, dipukul salah, didiamkan lunjak. Responnya membingungkan. Orang-orang ini dia punya pikiran yang beda. Kita ini ketika masa dalam akil balik, lahir ya, kanak-kanak rohani kagak, dewasa rohani juga kagak, nanggung. Anda juga sulit loh pada masa-masa itu loh. Anda dibilang kanak-kanak rohani jadi Kristen udah 20 tahun. Dibilang dewasa rohani mutungan. Nah, bingung kan? Sehingga ketika bahkan nubuatan itu datang, Anda ngarep-ngarep nubuatan dan nubuatan itu datang, wah Anda tertawakan nubuatan itu bukannya diuji. Atau Anda tergila-gila dengan nubuatan dicaplok begitu aja tanpa diuji. Serba salah lagi. Raja Aram, Raja Israel tadi Yoas, pukul panahnya, dipukul 3 kali, marah Elisa kan, kenapa cuma 3 kali? Lah, nanti kalau saya 5 kali ngomongnya saya mutung, saya 3 kali salah, nah, apa yang menentukan itu coba? Anda kepikir nggak? Masa si Yoas ini mau kepikir mau sampai 6-10 kali coba? Kalau saya mungkin 10 kali, karena saya orangnya kan temper kan, judak, tapi kalau orangnya yang nggak temper, mana kepikir dia mau 10 kali? Orang Musa mukul batu disuruh sekali, mukulnya 3 kali jadi omelin. Musa kan disuruh mukul batu sekali. Musa mukulnya 3 kali, diomelin sama Tuhan. Nah, kan? Bukan diomelin ya, disalahkan. Nah, sekarang Yoas mukul 3 kali, disalahin pula. Harusnya berapa kali? 5-6 kali. Lah, siapa yang kepikir? Nah, bagaimana caranya coba? Anda kepikir nggak? Pernah kepikir nggak itu?
Kenapa ya Yoas mukulnya cuma 3 kali, nggak 6 kali? Kalau saya jadi waktu itu, jadi Yoas, lah kalau saya mukul 6 kali nanti malah salah. Oh, saya marahi lagi Elisanya. Saya marahi lagi Elisanya. Nanti kalau saya mukul 5-6 kali itu salahin. Saya mukul 3 kali ntar kayak Musa diomongin mutung. Mukul sekali aja udah bagus. Bingung serba salah. Nah, dari mana perkenanan Tuhan itu? Lawang dasarnya memang sudah salah. Dasarnya sudah salah, pokoknya salah aja. Orang kalau mau salah bikin apa aja salah. Mana tahu nggak kalau lagi salah itu lagi bau. Salah masalah aja, apa aja dibikin jadi salah. Jangan tanya kenapa. Jangan tanya kenapa. Orang kalau lagi salah itu semua salah. Jangan tanya kenapa. Diem, tenang. Ngalami nggak ada. Bikin apa aja salah terus. Udah diem, tenang. Saya emang kalau udah salah-salah gitu diem, tenang dah. Diem, tenang. Didengarkan aja. Salah lagi nggak apa-apa, diemin aja. Nanti suatu ketika kita ngerti kenapa salah. Responnya juga jangan negatif. Ya, responnya jangan negatif juga. Masalahnya ketika kita lagi salah-salah itu kan responnya itu kita salah kan. Kita nggak setia. Terus sudahlah, bodo amat tinggal. Ditinggal. Saya kayak teman saya itu ya, dulu waktu kita lagi SMA kelas 3 itu ya, gurunya nih bawelnya minta ampun, dia disalahin terus, ditinggal pergi sama dia keluar dari kelas, ditinggal pergi. Sampai begitu, capek, diomelin terus bingung salahnya apa, tinggal kerjaannya dia pergi. Nah, bingung ya. Kalau orang kalau lagi salah terus ya salah, anak diem saja. Diem. Orang ada wayahnya lagi salah terus ya. Jangan quit, diem. Supaya Anda ngerti, nanti Anda makin cerdas di dalam mengarungi kehidupan ini. Jangan bereaksi berlebihan. Jangan malah tambah meronta-ronta, diem. Itu salah lagi, diem. Tenang, jangan panik. Ya. Nah, demikian juga kalau Anda menghadapi satu masalah, ya, pencobaan itu Anda nggak tembus-tembus. Tuhan, gedor terus ya. Doa terus. Doa terus, digedor terus. Seperti janda ini. Mengajari kita tentang mengejar keadilan itu, boleh ya kita mengejar keadilan, tapi bukan dengan perang. Dengan apa? Dengan verbal, dengan logik. Ya, keadilan itu diselesaikan dengan keadilan, bukan dengan main hukum sendiri, dengan main hakim sendiri. Tapi kan sulit Pak. Iya. Apa yang bikin sulit? Karena nggak mau sangkal diri pikul salib. Apa yang bikin Yoas itu bikin cuma 3 kali? Sebenarnya jawabannya simpel, karena dasarnya memang dia orang nggak benar. Kalau dia ngerti benar, dia bisa tune nanti, frekuensinya bisa sama. Nah, ngomong masalah frekuensi, itulah tulang Elisa. Ya, itulah tulang Elisa. Elisa itu punya frekuensi yang sama dengan Jehovah, dengan Tuhan. Baik Elia, Elisa itu punya frekuensi yang sama. Suatu ketika saya dapat penglihatan, ya, mimpi penglihatan. Saya lihat, saya lagi mengalami masalah yang besar sekali, terus ada seperti frekuensi, putus-putus gitu loh. Saya ngomong kayak kalau Zoom-nya lagi ngadat gitu kan, robot, suaranya ngerobot, putus-putus gitu. Frekuensinya drop. Kenapa frekuensinya kena frekuensinya tapi drop? Anda dan saya sering kali dengar suara Tuhan. Sebenarnya kita ngerti Tuhan mau apa. Tapi suaranya nggak nyambung. Karena drop. Mengapa frekuensinya drop? Karena powernya nggak ada. Apa power itu? Roh Kudus di dalam hidup kita. Mengapa powernya nggak ada, Roh Kudusnya nggak ada? Karena kita kurangan rema. Mengapa kurangan rema? Karena kita kurangan melakukan diakonia dan marturia dan tidak membaca logos dengan baik. Enak kan? Simpel kan? Ulangi. Kalau kita membaca logos dan kita melakukannya, hidup di dalam diakonia, marturia, sangkal diri, pikul salib, ngasih, mengampuni, memberkati, maka punya rema. Rema itulah rema itu adalah Roh Kudus, yaitu bahan bakar api yang di dalam kita, yang memberikan frekuensi yang sama dengan Roh Allah. Siapa yang tahu tentang Allah selain dari Roh Allah sendiri? Nah, kita butuh frekuensi yang sama,
Sehingga kita ngerti mesti pukul berapa kali itu nubuatannya. Ya, tadi Elisa sama si Yohas itu kan. Sehingga kita ngerti ya apa sih yang menjadi rencana Tuhan. Sehingga kita ngerti tindakan apa yang harus kita perlukan. Ada hikmat dan pengertian. Sehingga kita bisa akhirnya setia. Tapi kalau orang tidak punya hikmat dan tidak punya pengertian, lelah dia dipingpong sana, pingpong sini, ada capek ya. Orang kalau dipingpong gitu kan capek kan hidupnya kan. Tapi kalau dia mengerti yang dia lakukan, walaupun dipingpong capeknya kayak dia ngerti. Oh, dia bisa survive. Nah, hikmat dan pengertian itu penting. Apakah Anda punya? Seringkali nggak punya. Karena kita banyak dimanipulasi oleh ritual dan simbol-simbol agama. Sehingga kita nggak tahu bahwa itu ada kuncinya sebenarnya. Untuk hidup Anda benar sama Tuhan, itu ada kuncinya. Masalahnya kita nggak diajarin di gereja. Ya, diajarinya cuman apa? Pergi ke gedung gereja, maka Anda sedang melakukan menyenangkan hati Tuhan. Padahal enggak. Menyenangkan hati Tuhan itu bukan di gedung gereja, tetapi di pinggir-pinggir jalan. Ketika Anda menghasilkan buah, yaitu menghadirkan kerajaan Allah dengan bermarturia dan berdiakonia. Wah, simpel sekali ternyata ya. Iya, simpel. Lalu gereja membuat jadi rumit. Kenapa? Karena apa? Karena uang. Karena kedudukan. Ya, karena beberapa orang yang merasa suci, yang lain sesat. Dia yang paling suci, dia yang paling benar, yang lain sesat semua. Dia yang merasa dia yang paling punya teologi yang paling benar. Wah, serem. Serem. Kita bisa terjebak di sana nanti lama-lama. Ya, begitu kita meninggalkan kasih yang mula-mula, kita bisa kebawa ke sana loh. Ya, hati-hati. Kalau kita komit dengan sangkal diri pikul salib, kita komit dengan diakonia dan marturia, nggak akan. Tetapi Yesus saja meragukan, kalau aku datang ke bumi ini, adakah aku dapat iman di muka bumi, kalau aku datang lagi. Karena memang saat itu kasih kebanyakan orang menjadi pudar. Bagaimana bisa ada iman kalau nggak ada agape? Karena iman itu dihasilkan oleh agape. Iman itu ya, pisteo, faith, iman ya, itu dihasilkan dari agape, akhafa. Ya, agape yang menghasilkan, agape ketemu sama logos, jadilah rema. Rema itulah cikal bakalnya iman. Makanya Tuhan Yesus datang. Kalau aku datang lagi, apa yang ada iman? Iya, kasih kebanyakan orang akan luntur, akan pudar, akan hambat, dingin. Karena dia tidak berlatih, tidak kumpulkan. Minyaknya tidak dikumpulkan, urapannya itu nggak dikumpulkan. Kasihnya itu nggak dibangun. Rapuh sekali. Kasihnya itu ada imbalannya. Anda ikut diakonia marturia, ada pamrihnya. Anda yang berdonasi karena ingin ngatur-ngatur, misalnya. Dan banyak lagi. Intinya butuh ketulusan hati kita. Tadi ya, urutan kerjanya itu. Supaya Anda bisa setia, faithful. Saat itu frekuensimu sama dengan frekuensi Tuhan. Kalau roh kita frekuensinya selalu sama, maka dagingnya tunduk. Otomatis daging itu akan tunduk. Kalau daging itu sudah tunduk, maka seluruh tubuh jiwa roh kita, bukan hawa nafsunya saja yang tunduk, tapi tubuh jiwa roh kita juga tunduk. Kalau tubuh jiwa roh kita tunduk, apa yang terjadi? Tulang Elisa pun bisa membangkitkan orang mati. Ya, dan kita nggak usah sampai orang mati membangkitkan orang mati ya. Cukup kita bisa kasih makan sesama kita, jadi mujizat bagi sesama kita. Itulah tulang Elisa yang membangunkan, membangkitkan, memberi kehidupan. Ya, itulah tulang Elisa yang memberi kehidupan. Masalahnya, ya kita tidak memberi kehidupan. Ya, padahal ada pada kita untuk memberi kehidupan bagi masyarakat. Tapi kita nggak mau. Dengan diakonia kan Anda sedang memberi kehidupan, toh? Simpel sekali ya kekristenan itu ya, pengajaran itu muter-muter intinya cuma itu saja. Tetapi kita bikin ruwet. Ya kita mau yang ribet. Karena yang ribet itu rasanya marem kan. Masa masuk surga semudah? Iya semudah itu. Masalah yang mudah aja Anda nggak lakukan.
Itu kan mudah banget kan? Diakonia, marturia, sangkal diri, pikul salib, mengasihi, mengampuni, memberkati kan. Simple kan, dari cerita tulang Elisa ini, dari cerita Raja Yoas, nubuatannya Raja Yoas ini untuk mengajukan Aram sampai ke tulang Elisa mati. Memiliki frekuensi ilahi dalam hidup kita. Simple kan? Masalahnya kan justru yang simple itu kita nggak ngelakukan kan? Iya, maunya kita yang berat-berat, yang susah-susah. Ya kan, dengan ritual-ritual, wah kalau perlu bikin ditekuk tuh kayak orang yoga itu kan dulunya adalah ritual penyembahan berhala kan, ditekuk-tekuk badannya, wah nggak maunya begitu-begitu modelnya tuh, ritual-ritual yang kompleks ya, wah rasanya sudah lega kalau sudah ritualnya sudah selesai. Nah salahmu sendiri, padahal kehidupan kita untuk mengadakan kerajaan Allah, punya frekuensi kerajaan Allah dalam hidup kita, itu simpel sekali. Ya. Maka dari itu, ya sangkal diri, pikul salib, mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia, bermarturia, itu penting. Nanti frekuensimu lama-lama cun. Tambah satu lagi, puasa. Ya, tambah satu lagi, puasa. Nah, itu ya, Tuhan Yesus memberkati.